Kenapa Rusia tidak membangun kapal induk? Apakah karena tidak mampu, atau karena teknologinya tertinggal jauh dari Amerika Serikat dan Inggris? Jawabannya justru lebih masuk akal daripada yang kita kira. Uni Soviet dulu memang pernah merancang kapal induk yang unik. Mereka tidak menyebutnya sekadar aircraft carrier, melainkan kapal penjelajah berat penerbangan. Ini adalah kapal raksasa yang bukan hanya mengangkut pesawat, tetapi juga dipersenjatai dengan rudal jelajah berat seperti P-700 Granit. Filosofinya adalah satu kapal harus bisa menjadi armada yang mandiri, mampu menghadapi ancaman permukaan, udara dan bawah laut tanpa bergantung penuh pada armada pengawal. Ini adalah jawaban unik Soviet terhadap dominasi kapal induk Amerika. Namun pasca Uni Soviet, prioritas Rusia berubah secara fundamental. Sebagai negara dengan daratan terbesar di dunia yang membentang dari Eropa hingga Asia, Rusia tidak butuh kapal induk untuk unjuk gigi di lautan jauh. Mereka sudah memiliki pangkalan strategis di Crimea, Kaliningrad, hingga Suriah, cukup untuk menjangkau kawasan pengaruhnya tanpa harus mengirim armada raksasa ke seberang dunia. Justru yang lebih penting bagi Rusia adalah menguasai Arktik. Hampir sepanjang tahun wilayah ini terkunci oleh lapisan es tebal. Disinilah kapal pemecah es menjadi aset vital, bukan sekadar alat transportasi tapi kunci untuk membuka jalur perdagangan, mengakses sumber daya energi sekaligus mempertahankan wilayah strategis di Kutub Utara. Saat Amerika sibuk mengirim kapal induk ke seluruh samudra, Rusia sudah mengoperasikan 57 kapal pemecah es, lebih banyak daripada seluruh dunia jika digabungkan. Dan yang membuatnya semakin mencengangkan, sebagian kapal pemecah es itu bertenaga nuklir. Hingga kini, hanya Rusia yang memiliki teknologi pemecah es nuklir, menjadikannya satu-satunya negara yang benar-benar bisa menaklukkan jalur Arktik sepanjang tahun. Jangan salah, harga tiap unit bisa mencapai $500 miliar. Angka itu memang besar, tapi jika dibandingkan dengan kapal induk, investasi ini jauh lebih masuk akal bagi Rusia. Karena di balik es yang membeku, tersimpan jalur perdagangan global dan cadangan energi raksasa yang menjadi taruhan masa depan. Perbedaan strategi pun terlihat jelas. Amerika Serikat membangun kapal induk sebagai simbol kekuatan ofensif global, sedangkan Rusia mereka berfokus pada pertahanan, membangun sistem rudal, anti serangan dan dominasi di kawasan yang langsung menyentuh perbatasan mereka. Jadi, membandingkan kapal induk Amerika dengan armada Rusia sebenarnya tidak relevan. Itu ibarat seperti membandingkan petinju kelas berat dengan ahli strategi alpinisme. Masing-masing membangun kekuatan untuk medan dan tujuan yang sama sekali berbeda. Karena pada akhirnya, setiap negara membangun apa yang mereka butuhkan, bukan sekadar apa yang terlihat keren di mata dunia. Pertanyaan penutupnya justru lebih menggugah. Andai suatu hari Rusia membangun kapal induk baru dengan filosofi uniknya sendiri, kapal penjelajah berat penerbangan yang dipermodern, akankah mereka mengubah wajah peperangan laut sekali lagi?